Kalau perjalanan sekarang harus diteruskan. Karena apa? Food estate ini adalah obat PLG, Pak. Iya kan? Karena begitu food estate ini udah sangat bijaksana. Dia tidak diletakkan dalam satu lokasi seperti proyek juta hektar, ya kan? Ini sudah dibagi-bagi dia. Ada kecamatan Dadahup, ada kecamatan Kapuas Murung, kecamatan Pulau Petak, kecamatan Selat, Batagu, dan Kapuas Timur. Jadi kalau misalnya kita bilang food estate, ya harus terusin dong. Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada saat ini di daerah Kalimantan Tengah sedang dikembangkan namanya kawasan pangan terpadu, tepatnya namanya Food Estate di daerah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Untuk mengiris tipis-tipis program tersebut sampai di mana perjalanannya, kita menghadirkan bintang tamu, pengurus kontak tani nelayan andalan nasional, Bapak Rosian Anwar, yang juga anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari fraksi PKS. Dari komisi berapa, Pak? Komisi 4. Oke, Pak, saya mau mengiris tipis-tipis soal food estate di daerah Bapak di Kapuas ini. Ada yang bilang loh, Pak, budidaya padi di kawasan food estate itu katanya banyak data palsunya atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Gimana Bapak menjawab tudingan itu? Jadi begini ya, mungkin kita tipis-tipis juga ya. Tipis-tipis, jelaskan tipis-tipis. Jadi masalah food estate ini kan salah satu proyek mercusuar ya, yang dia dari pusat. Kebenaran kita diberi kepercayaan Kabupaten Kapuas sebanyak 40.000 hektar, lalu di Pulang Pisau itu 20.000 hektar. Ya. Nah, selama perjalanannya dari food estate ini, memang terus terang saja di lapangan itu banyak macam informasi. Tapi saya tetap mengambil kesimpulan bahwa kami dari DPRD Kabupaten Kapuas menganggap ini satu terobosan yang sangat baik ya. Terutama kita melihat bahwa ada lahan PLG yang dahulu menjadi proyek mercusuar juga pemerintah itu tidak semua berhasil ya. Sebagian yang berhasil. Oleh karena itu mungkin pemerintah melihat itu sekarang diturunkan kembali proyek food estate ya. Memang food estate tidak difokuskan pada satu kecamatan, dalam hal ini Dadahup ya. Dia juga disebar di beberapa kecamatan seperti Kapuas Murung, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Selat, Batagu, dan Kecamatan Kapuas Timur ya. Saya tidak menutup mata, memang dari semua area food estate itu ada yang bagus, ada juga yang kurang memuaskan. Ya. Bukan berarti gagal ya. Iya, masih dalam berproses. Dalam proses. Jadi harapan kami memang ke depan dengan adanya proyek food estate ini di masyarakat itu menganggap ini suatu terobosan yang baik ya. Terutama lahan-lahan yang tidur dibuka kembali dengan pembukaan areal tanam baru dan hasilnya bagus. Coba ceritakan dulu Pak Rosian Anwar, before dan after lahan ini, supaya menarik nih. Before lahan ini apakah produktif atau terlantar, dan after masuknya program food estate menjadi produktif seperti apa? Coba diiris tipis-tipis. Betul. Jadi begini, kalau sebelum food estate ya, terus terang memang kita di Kabupaten Kapuas ini paling kuat itu kalau kita tanam ya secara tradisional. Saya juga punya sawah ya, itu paling kuat itu sekitar 2 maksimal 3 hektar, 3 ton. 3 ton per hektar. Tapi dengan adanya perbaikan ya sarana prasarana dan lain sebagainya, itu hasil per hektarnya meningkat. Berapa Pak dari berapa ton? Ada yang bervariasi ya, tergantung dia, karena di sini pasang surut, ada sekitar 4 ton sampai plus minus 7 ton. Ya. Wah, tinggi itu. Bagus, tapi ada juga di beberapa tempat yang memang tidak
secara agroklimat tidak cocok ya untuk sawah. Itu memang ya standarnya tetap seperti itu. Tapi kan kita tidak mengambil hal yang negatif dalam hal ini. Tentunya kita melihat bahwa dengan keberadaan Pots Estate itu masyarakat itu terbantu ya, terus terang. Dari 40.000 hektar kawasan Pots Estate di Kapuas ini, lahan ini mayoritas produktif atau padi tumbuh ringkih di areal itu. Coba ini memang sebagian ya untuk di daerah Pasang Surut pada Kecamatan Batagu, Kapuas Murung dan Kecamatan Pulau Petak dan Palingkau ya atau Kapuas Murung bagus. Memang ada beberapa tempat yang mungkin salah pemilihan lahan ya. Tentunya seperti Dadahub. Banyakan mana yang tepat lahan atau salah lahan, Bapak? Oh, udah banyak yang tepat lahan. Menonjol dia. Menonjol yang Iya, benar ya. Betul. Karena di Dadahub itu karena saya ini pelaku proyek 1 juta hektar ya. Saya pelaku itu yang di sana saya tahu pasti. Ada beberapa di Pots Estate ini mungkin agak salah memilih lokasi ya, sehingga dia perlu penanganan lebih jauh ya. Ada satu tempat yang memang dulu waktu saya pelaku PLG itu tempat itu memang banjir ya, tapi sekarang dimasukkan di dalam area atau lokasi Pots Estate. Saya nggak mengerti kenapa itu dipilih seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan dengan waktunya berjalan, perbaikan-perbaikan ini menuju swasembada pangan ya, terus terang akan menjadi baik lah kalau penanganan ini tentu dengan serius ya. Ya kita harapkan bahwa jangan penanganan karena dana dari pemerintah ini berjalan lalu diserahkan kepada masyarakat nggak bisa melakukan itu ya, pertanian. Lahan ekstensifikasi Pak, yang lahan yang tadinya bukan sawah disulap jadi sawah, itu butuh pengapuran, pendanaan luar biasa lah, gitu penyuburan ya, itu nggak bisa dibiarkan. Dan pemilihan varietas juga harus hati-hati di situ ya semuanya. Ya harapan saya ke depan nih Pots Estate akan menjadi salah satu menambah penghasilan masyarakat menuju kesejahteraan ya. Kita harapkan adalah semua proyek itu ke sana arahnya. Tepatnya Pots Estate digulirkan dari tahun berapa Pak di Kapuas ini? Dari tahun 2019 ya. Berarti efektif 2020 lah ya. 2020-2021 lah karena ya. ada pandemi juga. Betul, karena itu dia stuck kita itu karena kemarin COVID melanda kita kan, mungkin pemerintah juga agak mengurangi ya untuk dana ke arah Pots Estate sehingga banyak juga APBD kita yang dikembalikan ke pusat untuk penanggulangan COVID-19 kan. Jadi lahan yang ditanamin dari 2019 sampai 2021 itu tadinya sebelumnya itu lahan boleh dibilang lahan nganggur lah ya, lahan tidak produktif. Lahan tidak produktif, penanganannya secara ekstensif dari Pots Estate sehingga yang tadinya tidur menjadi bangun walaupun tadi dari nol. Ya, bagus. Itu makanya before dan after. Suasana budidaya padi oleh para petani rekan-rekan Bapak kan KTNA, kontak tani andalan, orang KTNA itu udah nggak bisa anggota kalau nggak punya sawah. Oh iya jelas itu. Beda dengan organisasi petani lain. Ini kalau KTNA kalau nggak punya sawah nggak bisa, nggak boleh jadi anggota. Betul. Saya aja udah lama berkecimpung di KTNA nggak bisa jadi anggota ya kan. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan sejak kehadiran Pots Estate ini gairah berbudidaya tanaman padi di Kabupaten Kapuas? Lalu gairah ya namanya petani ya. Petani sifatnya walaupun 10 kali pusok, 10 kali ditanam. Iya kan? Itu petani. Jadi tidak pernah ada petani yang mengatakan udah bangkrut, udah pusok, nggak mau tanam lagi. Oh, nggak ada. Itu sifat petani adalah 10 kali pusok, 10 kali lagi ditanam. Ya, oleh karena itu kalau dikatakan bahwa semangat luar biasa. Karena di sini terus terang lahan-lahan yang tadinya tidur dengan adanya program Pots Estate ini dengan sarana prasarana yang diberikan kepada pemerintah, gairahnya semakin besar ya. Hanya problemnya di Kapuas itu kita harus hati-hati dengan varietas yang akan ditanam. Oke, berarti kan dalam perjalanannya kan semakin hati-hati. Udah mulai ibaratnya dokter diagnosanya udah ketemu. Iya, pasti sudah ketemu. Kan Bapak seorang dokter juga. Berarti ngerti ilmu diagnosa dong. Ya, nah, Bapak setelah diagnosa, resep apa yang Bapak berikan sebagai KTNA agar perjalanan Pots Estate ini sehat ke depan? Yeah. Resep apa? Coba kasih resep dulu. Pertama tadi varietas ya kan? Apalagi Pak? Resepnya adalah kita yang belum punya adalah kalender pertanian. Ya. Jadi pertanian yang terintegrasi. Ya.
Kalau kita sudah punya pertanian yang terintegrasi dengan kalender pertanian yang tepat, jadi nggak ada lagi tuh. Nanti ada hama, ada hal-hal pengganggu ya, baik dia inseknya atau lain-lain halnya dari agroklimat. Dan yang paling penting adalah kenapa harus punya kalender pertanian? Kita sekarang anomali cuacanya nggak bisa diramal. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki ya orang-orang yang pintar mungkin di Departemen Pertanian harus bisa memberikan suatu kalender pertanian di satu daerah, tentu tidak sama dengan daerah yang lain gitu. Saya mau iris tipis-tipis, Pak. Ini tubuh food estate ini dibilang tidak sehat. Ya kan, ini tidak sehat katanya. Ada suara yang mengatakan food estate mulai dari tidak sehat, datanya palsu, berbudayanya juga kekurangan sana sininya masih banyak. Tolong Bapak sukses story mungkin satu kecamatan yang ya lumayan bagus produktifnya. Coba kasih gambaran dulu yang sukses story sama yang gagal story gitu, coba ya. Jadi gini, yang sukses story itu di tempat kita itu ada satu kecamatan namanya Kecamatan Batagu ya, daerahnya Desa Terusan ya. Itu dia sukses sekali Terusan Catur itu ya. Berapa ton per hektar? Itu ada yang sampai 7 ton. Wah, ya, tinggi. 4 sampai 7 ya, tapi ya rata-rata sekitar 5 lah gitu ya. Itu sukses. Itu ya. Intensifikasi atau ekstensifikasi? Intensifikasi. Karena lahan yang terus diberikan. Tapi kita harus pahami ya bahwa di lahan di Kalimantan ini berbeda dengan lahan Jawa yang vulkanik ya. Karena di Kalimantan ini kalau kita ibaratkan lahannya itu seperti cangkir ya. Kalau di Jawa itu seperti keranjang ya. Kalau makin diolah di Jawa itu semakin baik dia karena vulkanik. Tapi kalau di Kalimantan kalau salah kita mengelola lahan itu, makin diolah dia makin habis unsur haranya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu kenapa demikian. Mungkin orang tanya, loh, kok Pak Rosian bisa bilang begitu? Ada dua hal, karena tanah kita sebagian besar gambut, kan gitu ya. Jadi gambut itu, kalau misalnya kita pertama kali melakukan pembakaran, CN-nya akan menjadi baik, lama-lama dia CN-nya habis, gitu kan. Jadi kita harus tutup pupuknya itu top down, ya kan. Tapi kalau di Jawa, kita olah dia semakin baik. Pemupukan sedikit saja dia tetap akan menjadi bagus, ya. Oleh karena itu memang bisa sakit hati kalau misalnya pemerintah mengharapkan di Kalimantan Tengah itu akan menjadi seperti itu tanpa mengerti agroklimat yang dikandung oleh tanah itu. Itu yang tadi dikatakan bahwa kok ada suara-suara yang sumbang di food estate, ada juga suara yang baik. Ya kita tidak tutup mata, memang ada itu gitu kan. Jadi yang sukses ini 10 hektar, ada 1 hektar yang tanaman padinya ringki, ya kadang yang diberitakan yang 1 hektar ini betul. Ya, jadi nggak kayak gitu? Bisa dong, tapi kan ya kita udah sifat manusia ya, gampang mengkorektif kejelekan gitu kan. Jarang memberikan secara umum Bapak sebagai anggota KTNA, bagaimana Bapak memandang prospek food estate di Kapuas ini? Kalau saya melihat prospek ini, ya sebagian, saya terus terang ya, saya akan buka mata ya semuanya, bahwa sebagian akan menjadi bagus, tapi sebagian mungkin standar saja. Ya, tapi nggak apa-apa, standar juga udah hebat, Pak. Ya, ingat, lahan di Jawa konversinya udah menggila. Iya betul. Dari Kerawang itu udah sudah jadi gedung semua ya. Tol, ini properti gitu loh, Pak. Ya. Oh nggak mau harus kita sukseskan. Betul. Apalagi kita ini kan salah satu penunjang IKN ya. Iya. Cuma yang perlu dipikirkan mungkin nanti pejabat-pejabat yang di Jakarta ya, kita ini di daerah ini hanya bisa menyuarakan kan, tanpa bisa melakukan apa-apa. Yang pertama adalah tolong libatkan kami lebih banyak, ya, karena terus terang food estate yang sekarang ini kan satkernya bukan di sini Pak, satkernya itu di Palangkaraya, yang kadang-kadang langkah-langkahnya kita juga nggak tahu, terus terang saja gitu ya. Tapi karena saya KTNA, saya punya kaki tangan di semua desa, saya bisa informasi dari mereka. Tapi kalau secara informasi tupoksi dari penugasan negara dari pusat ke daerah itu, kami lepas loh Pak. Mungkin kalau Bapak tanya anggota DPRD selain saya yang bukan anggota KTNA, mungkin kecap-kecup dia. Karena dia nggak punya kaki tangan kan di desa. Tapi kalau misalnya nanti misalnya ada ya dengan wawancara tipis-tipis ini, saya harapkan bisa didengar oleh pengambil keputusan decision maker di Jakarta sana, bisa katakan bahwa ayo dong RDP dong dengan DPRD Kabupaten Kapuas yang ditempati 40.000 hektar food estate gitu kan. Selama ini kan saya terus terang, saya banyak anggota-anggota saya yang informasikan ke saya. Bukan secara tugas pokoknya satuan kerja food estate,
Kalau Bapak nanti bisa ke dinas pertanian pun, dia pun kalau saya tanya dari DPR, kedap-kedip dia. Seolah-olah aku nggak tahu banyak Pak masalah pot estate seperti itu ya. Makanya ini pun menjadi corrected ya untuk. Tapi secara tren Bapak lihat keberlangsungan pot estate ini trennya positif apa negatif kalau dari segi tren? Tergantung diversifikasinya. Saya katakan begitu. Ada bagian-bagian yang cocok untuk pertanian padi, ada sebagian yang cocok untuk perkebunan, ada sebagian yang cocok untuk apa namanya? Kalau dulu dikenal misalnya antara sapi dengan sawit gitu ya, diversifikasi. Kalau simbiosis mutualisme gimana Pak? Yang lahan padi ini ada ternak, ada horti, saya lihat ini itu ada yang kelapa. harus. Jadi nanti simbiosis mutualisme. Iya. Jerami untuk pakan ternak, kotoran ternak untuk pupuk. Cocok nggak kira-kira? Cocok Bapak? sekali karena di sini terus terang saja lahannya itu lebih cocok lahan perkebunan ya. Kalau dia yang tadi Anda katakan bahwa simbiosis mutualisme ya antara misalnya dulu pernah terjadi di sini karet dengan sapi. Karena di sini banyak perkebunan sawit ya. Boleh diambil sawit dengan sapi ya. Oke. Atau Sorry yang lain. Pak. Soal saya lihat Bapak optimis kalau di lahan intensifikasi Bapak saya lihat udah optimis ya. Yang sudah berjalan Sudah, itu oke. Udah yang tadinya 4 ton udah bisa 7 ton. Nah, bisa. Dari IP 100 ke 200 juga sudah mulai Udah jalan. sekali tanam juga jadi dua kali tanam setahun udah 3 kali tanam setahun itu. Tapi kita tetap sudah jalan ya kan? Tapi kita tetap masih menganggap 1 kali 1 tahun. Berarti yang positif ini kita sudahi dulu Pak. Kita masuk ke ekstensifikasi dulu. Boleh? Lahan yang tadinya lahan nganggur, lahan kritis, disulap jadi sawah. Ini gimana Bapak potensinya ini, ekstensifikasi ini? Tergantung Pak. Oke, ini lahan yang tepat lah. Setelah diagnosa sudah Bapak sodorkan, resep sudah Bapak ini kan. Sesuai dengan anjuran dokter petani ini gimana? Ya kalau saya melihat bahwa ekstensifikasi ini kita harus jeli memilih lahan pertama kali ya. Lahan itu apakah lahan di bawahnya itu aluvial saja atau ada gambut? Ini lahan yang benar nih. Nah, kalau lahan yang benar nggak ada masalah. Kalau Jadi, lahan benar, berarti kita harus hati-hati bersama, awas memilih lahan ya. betul. Karena begini, lahan yang salah itu kalau terlalu dalam, topsoil yang kita anggap menguntungkan untuk pertanian menjadi racun karena piritnya naik. Seperti itu, ya. Jadi ini harus hati-hati. Karena kita harus melihat juga di Kalimantan Tengah ini berapa tebalnya gambutnya, ya. Jangan sampai nanti kita mengolah irigasi justru bukannya jadi benar, justru meracunkan sawah yang kita buat, gitu. Tapi Pak Rosian dan rekan-rekan ikut bertani kan, Pak, ikut berbudidaya di Oh iya dong. Jadi pelaku gitu kan. Saya bukan ikut di pot estate. Sawah saya di dalam kawasan pot estate. Iya, gitu. iya, artinya sama aja. Iya. Tapi kan rekan-rekan KTNA pasti ikut berbudidaya di pot Oh estate. iya, pasti itu. Ya kalau teman-teman yang lain udah pasti. Karena terus terang saja anggota KTNA kan tadi harus punya lahan dia, ya kan. Baik di lahan pertanian maupun lahan perkebunan dia harus punya. Gitu. Terakhir saya mengajukan pertanyaan tertutup. Pot estate ini menurut Bapak sebagai KTNA dilanjutkan atau di stop? Kalau kita lihat dilanjut atau di stop, kembali lagi, ya kan? Dalam perjalanan sekarang, Bapak, perjalanan tertutup. Ya kalau perjalanan sekarang harus diteruskan. Karena apa? Pot estate ini adalah obat PLG, Pak. Iya kan? Karena begitu pot estate ini udah sangat bijaksana. Dia tidak diletakkan dalam satu lokasi seperti proyek 1 juta hektar, ya kan? Ini sudah dibagi-bagi dia. Ada kecamatan Dadahup, ada kecamatan Kapuas Murung, kecamatan Pulau Petak, kecamatan Selat, Batagu, dan Kapuas Timur. Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang pot estate, ya harus terusin dong. Terusin dong. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Rosihan Anwar, pengurus kontak tani nelayan andalan nasional dan juga pengurus induk koperasi tani nelayan Koptan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Kalteng. Selamat bertemu kembali di lain waktu.